Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, hadratal muhtaramin ru'asail ma'had, hadratal muhtaramin ru'asail madaris, Miftahus Salam min madrasah al-mutawassithah wal madrasah al-thanawiyah wa kadzalika al-madrasah ad-diniyah. Jami'ul mudarrisin wal mudarrisat, abna'i minat tullab wat talibat, as'adakumullah. Qabla kulli syai' awalan nashkurullaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an nahtafila fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mursyidun nasi wa nahnu jami'an minadh dhulumati ila nur bidinil Islam, dinun la yaqbalullah hatta yaumal qiyamah ilal Islam. Tsumma ashkurukum jami'il mudarrisin wal mudarrisat wa kadzalika min jami'il lajnah alladhi qad ista'ada al-ihtifal fi hadhihi al-lailah. Abna'i minat tullab wa talibat kama qad syahadna fi hadhihi al-lailah, yakni al-ihtifal Miftahus Salam wa ma'al maudu aktif kreatif menuju Miftahus Salam berprestasi. Kama sami'na anifan maqala qismu ri'ayati talabah, yakni an-natijah alladhi wajadtumu mundu khudurikum ila hadzal ma'had laisa illa min ba'din natijah, laisa jami'in natijah, lianna jami'an natijah yakni natijah min Allah
al jaza' minallah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin abna'i minatullah wa talibat. Fahimtum? Mada? Baik, saya khawatir ini kalau saya teruskan nanti jadi tidak ada oleh-oleh yang dibawa untuk pulang. Sudah siap anak-anakku sekalian pulang? Baik. Kepada asatid, ustazah, tolong besok kalau ada santri yang almarinya belum tertata rapi, kemudian baju-bajunya dan peralatan-peralatan pribadinya belum tertata, tolong sampaikan ke saya, nanti akan kita tunda perpulangannya. Besok akan dicek oleh masing-masing wali hujroh. Nah, begitu. Bener nih, sudah siap mau pulang? Baik, buktikan persiapan itu besok. Kemudian anak-anakku sekalian para santri, ada satu hal yang mungkin boleh dikata satu hal yang baru. Apa sih metau salam uwet dan sebagainya. Anak-anakku sekalian para santri, ini awal ya, langkah kita Ma'had Miftahus Salam untuk menuju bagaimana yang lebih baik. Kalau anak-anakku sekalian tadi baca apa temanya apa? Temanya apa? Miftahus Salam Uwed ini temanya apa? Aktif, kreatif, dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya ada dua kalimat ini yang masih harus nanti, tapi mungkin ini sengaja karena memang ini masih awal. Sebenarnya adalah aktif, kreatif, inovatif, dan kooperatif. Ya. Nah, sehingga ya, aktif, kreatif, inovatif, primitif. Ya. Ya. Aktif, kreatif, inovatif, kompetitif. Nah, apa itu? Aktif ya harus aktif, tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya aktif itu apa? Ya respon karena butuh kebersihan, jadi tergerak untuk bagaimana membersihkan, itu aktif. Karena butuh ilmu, maka harus sadar dari kamar harus berangkat ke kelas, ke masjid. Karena butuh hafal, maka harus menghafalkan, itu namanya aktif. Siapa ini yang masih belum mau berangkat ke kelas? Masih ada? Masya Allah. Kita doakan ini sekarang sudah aktif. Saya lihat sudah mulai aktif. Siapa nih yang masih yayasan bolos? Masih ada yang pulang dengan tanpa izin? Ya, tidak usah disebutkan, namanya sudah sampai saya. Tapi harapannya mudah-mudahan ini semakin aktif. Baik, anak-anakku sekalian para santri, penilaian yang disampaikan ini hanya sebagian. Dan maaf, untuk Miftahus Salam Award kali ini ya, mungkin belum maksimal.
maka perlu dimaksimalkan. Karena apa? Itu nanti akan dilaksanakan secara berjenjang dan insya Allah ini akan berkelanjutan. Siap? Siap? Ya, akan berkelanjutan. Jadi nanti yang dipanggil, yang diberikan penilaian-penilaian itu, ini sifatnya adalah masih awal, sehingga masih apa adanya. Mungkin kriteria penilaiannya belum ada peningkatan-peningkatan. Nanti insya Allah akan dilaksanakan dengan kriteria-kriteria yang insya Allah akan lebih ditingkatkan. Jadi kalau malam hari ini ada yang ternominasi dalam kategori kebersihan, ya mungkin masih hanya sebatas. Jadi yang namanya perlombaan itu ada yang sudah baik, kemudian dilombakan menjadi yang terbaik. Tapi apakah yang kurang baik bisa dilombakan? Ya bisa. Bagaimana perlombaannya? Yang terbaik di antara yang belum begitu baik, gitu. Jadi tidak usah kita takut gitu dengan istilah ini. Wah, apa sih yang juara satu ternyata masih seperti itu? Tidak apa-apa. Ini masih tahap awal. Baik, anak-anakku sekalian. Untuk pengarahan saya malam hari ini lebih saya fokuskan bagaimana menindaklanjuti tadi melengkapi yang disampaikan oleh bidang pengasuhan. Karena besok anak-anakku sekalian akan pulang. Untuk itu persiapkan dari sini apakah yang harus dilakukan. Memang benar yang disampaikan Ustaz Alwi Hanifah OCSRD tadi, kaitannya dengan bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Salah satunya adalah tidak mudah tidak mudah mengaduh kepada orang tuanya. Gak dikit-dikit bu, dikit-dikit ma, dikit-dikit dan lain sebagainya. Bahkan seorang santri yang berakhlak adalah yang dikabarkan ke orang tuanya adalah selalu dalam keadaan baik. Dulu saya lagi belajar bikin surat itu ke orang tua. Bagaimana penyampaian pertama? Penyampaian pertama salam. Kemudian langsung alhamdulillah ananda di pesantren senantiasa tetap dalam perlindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ananda sehat dan baik-baik saja. Semoga bapak dan ibu di rumah demikian. Semoga bapak ibu dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu berlatih bikin buat suratnya itu, bahkan sudah di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, kalimat yang diberikan ke orang tua masih alhamdulillah ananda dalam keadaan baik-baik saja. Ini memang sangat dibutuhkan, karena orang tua mana yang senantiasa tidak mohon pada Allah? Orang tua itu mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa tadi doanya orang tua itu? Ada yang siapa? Untuk pertanyaannya merendahkan sekali ya. Apa semua kan? Alhamdulillah. Gimana coba diulang? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya orang tua kita.
Robbana ya Tuhan kami, hablana min azwajina, ya, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wa dzurriyyatina, dan keluarga kami, qurrata ayun, sedap dipandang mata. Artinya dilihat oleh orang tuanya itu menyejukkan. Coba anak-anakku sekalian, mulailah dari ketika di pesantren ini, orang tua setiap melihat anaknya itu sejuk dipandang mata. Hatinya benar-benar merasa sejuk melihat anaknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Yang berikutnya adalah dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang muttaqin, imama, yakni maksudnya menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini doanya orang tua untuk anak-anaknya. Baik anak-anakku sekalian, saya mulai. Besok ketika kamu pulang sampai di rumah, apa sih yang harus dilakukan? Tadi Ustaz Alwi sudah sedikit mengingatkan, jangan yang ditanyakan HP. Tapi cobalah anggota keluarga yang tidak yang belum ketemu ketika menjemput anak-anakku sekalian, cari dan temui. Jabatan tangan, kemudian bertanyalah kabar kebaikan. Mungkin Pak D, mungkin Pak Lik, Bulik, atau Bude, atau Pak D yang di sekitar itu, coba ditemui. Kemudian selebihnya, ini secara global saja. Selebihnya cobalah apa saja selama waktu di rumah ini rencanakan dengan baik. Sampai pastikan ketika di rumah itu ikut menyentuh pekerjaan orang tua. Ya nyapu lantai, ya ngepel, ya kemudian nyuci piring, kemudian yang di depan rumah ada bunga-bunganya, yang nyirami dan sebagainya. Coba itu lakukan. Nah, maka tadi saya sampaikan hadis Nabi SAW. Konsep yang kita amalkan ini hadis Nabi SAW. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini santri lama kayaknya sudah hafal karena begitu seringnya hadis ini saya sampaikan. Santri baru sudah hafal? Coba ittaqillaha, ayo. Haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini yang pertama adalah bertakwalah kamu sekalian di mana saja kamu berada. Satu. Dari konsep ini cobalah anak sekalian, pulang sampai di rumah betul-betul perhatikan kewajiban pribadi terhadap Allah Ta'ala. Karena hadis Nabi SAW mengingatkan, taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi bukan taatnya itu bukan di pondok saja. Atau naudzubillah, di pondok saja tidak taat, apalagi di luar pondok. Naudzubillah. Maka dari itu ingat-ingat betul hadis Nabi SAW ini, kita berdomani. Dan pulang ini, ya, pulang ini coba secara global kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Artinya ketika pulang di rumah, perhatikan betul manajemen ibadahmu, jangan sampai lengah. Tolong ini bidang kepengasuhan nanti menyusun strategi untuk mengadakan pendampingan ke wali santrinya. Gitu. Nanti boleh kita susun bersama-sama untuk mengingatkan. Kemudian yang kedua,
wa atbi isayyatal hasanata tamhuha. Ya. Ikutilah kekurangan-kekurangan, kekeliruan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Agar kita senantiasa menjadi sumber kebaikan. Ya. Kalau kejelekan ditutup dengan kebaikan, maka kejelekannya akan terhapus. Yang ada apa? Tinggal kebaikan. Contohnya apa? Ya ketika pulang sampai di rumah, ini senantiasa harus merencanakan apa sih kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan. Coba kegiatan yang baik ketika pulang apa saja? Kegiatan yang baik di rumah ketika pulang apa saja? Ya membantu orang tua, kemudian bersilaturahim ke tempat saudara-saudara yang dekat gitu. Jadi habiskan waktunya untuk beramal soleh, berbuat baik. Nah, ini baik. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Iklan fit. Ya baik. Sampai mana tadi? Berbuat baik. Ada hadis Nabi SAW. Tanda-tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah melakukan kebaikan. Ya, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi salah satu tanda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau hadis ini dibalik, maka sebaik-baik orang Islam itu yang selalu berusaha berbuat baik dan bermanfaat. Baik. Jadi ketika kita pulang nanti, ini harus berorientasi pada 3 hal. Yang pertama tadi apa? Harus taat kepada Allah di mana saja berada. Bentuknya apa? Ibadah. Tidak itu saja. Kalau kata taat kepada Allah, ini ternyata bermuara atas 3 hal. Yang pertama, melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah meninggalkan apa yang dilarang. Meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga adalah menerima qadarnya Allah Ta'ala. Baik, 3 hal ini yang pertama adalah taat kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, mengikuti perbuatan jelek kita itu dengan kebaikan. Atau dibalik, kita selalu berbuat baik, menjadi sumber kebaikan. Contohnya sumber kebaikan siapa? Ayo, contoh sumber kebaikan. Nah, tahu jelas sampah berserakan, maka disapu. Mana sumber kebaikannya? Dia menjadi sumber kebersihan, sehingga kalau bersih, orang lain akan menikmati kebersihan tersebut, ya kan? Nah, yang kedua, sumber kebaikan di rumah yang putri ini membantu masak ibunya di rumah. Mana bentuk sumber kebaikannya?
masakannya bisa dinikmati sendiri dan untuk keluarga. Maaf ini saya jadi berilustrasi. Saya pernah bergaul dengan seseorang selama 9 tahun. Ternyata ketika pulang, selama jadi santri kemudian pulang, ternyata begitu dihitbah, dilamar oleh seorang laki-laki, ibunya itu berkeluh kesah. Aduh Ustaz, gimana ya, saya susah ini. Gimana sih Bu? Habis anak saya ternyata gak bisa masak Ustaz. Ini padahal sudah sekian lama saya kira anak saya sudah penuh dengan pengalaman. Ternyata pulang belum bisa masak Ustaz. Masya Allah. Nah ini kenapa? Karena kalau pulang libur hanya sekedar menjadi konsumen, tidak bisa jadi produsen. Nah, maka tidak salah kalau anak-anakku sekalian pulang, yang putri ya sudah harus kembali dekat dengan ibunya, terutama ketika melakukan pekerjaan di rumah. Sekarang yang putra gimana? Yang putra apa sih sumber kebaikannya? Tidak salah kalau di pondok pesantren sudah biasa piket, ya, nyapu, ngepel dan sebagainya. Di rumah diamalkan sehingga itu menjadi sumber kebaikan. Itu. Ini tadi baru yang kedua ya, sumber kebaikan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan sesama manusia dengan berakhlakul karimah. Contohnya apa ini berakhlaknya? Baik, ketika pulang lama tidak ketemu dengan Pak Lek, Bu Lek, Pak D, Bu D, ketika datang ke rumah apa yang dikatakan? Pertama adalah salam. Atau jika dibalik, kalau Pak Lek pas ke rumah atau Bu Lek, Bu D ke rumah, maka apa yang dilakukan? Salamlah nak dengan salam yang baik. Setelah itu jabatan tangan. Setelah itu jangan kemudian langsung pergi, tanyalah kondisi kesehatan. Gimana sih ya? Kalau di sini nanyanya ke Pak Lek, Bu Lek gimana? Lek, gimana? Lek, terima kabarnya gitu? Masya Allah. Ya karena sudah di pondok pesantren, ya harus beda dong. Diamalkan ketika diajar. Kalau Ustaz Alwi biasa ngajar muhadasah ya, kalau diliknya mahir bil arabiyah ya pertanyaannya kaifa halun? Ya ini. Iya. Ini saya dengar anak-anakku sekalian, bapak ibunya di rumah ini mahir bahasa Arab ini. Betul kan ya? Iya, pinter-pinter bahasa Arab. Maka tidak heran kalau ditanya dengan bahasa Arab. Kemarin saya tanya kepada santri, gimana Bapak Ibu bisa bareng? Pinter Ustaz, pinter alhamdulillah. Kenapa? Iya, kok sholatnya pakai bahasa Arab. Ya iya, mana ada sholatnya pakai bahasa Indonesia. Paling tidak bisa menjawab salam. Sehingga yang pinter bahasa Arab. Baik, kemudian berakhlak yang baik. Cobalah kalau di rumah, ya, kalau satu keluarga di situ ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak. Kira-kira kamu ngambil makannya nomor berapa? Nomor 1. Masya Allah. Bapak ibunya belum makan malah sudah makan duluan. Ya kalau biasa makan bersama, yang pertama kali siapa? Ya bapak, kemudian ibu, kemudian kakak, kemudian baru kita. Begitu. Baik anak-anakku sekalian, masih banyak sebenarnya contoh-contoh tentang akhlak yang dilakukan. Salah satu akhlak itu
adalah jika berbicara yang baik. Jika tertawa, tertawalah secukupnya. Anak-anakku sekalian, akhwat, perhatikan. Akhwat itu yang benar tertawanya tidak kedengaran dari kira-kira 5 meter. Ada ini anak-anakku sekalian, santri ini yang ketawanya dibatasi sekira-kira kedengaran 5 meter ada. Ini yang biasa ketawanya keras begitu, coba sekarang dirubah. Ini kalau tertawa jangan terlalu keras, itu akhlak. Karena Nabi SAW wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau bicara cobalah datang. Jangan yang satu di serambi masjid, yang satu di pengimaman dia bertanya. Pertanyaannya apa? Oh, jauh-jauh kok ya? Ya dekat gitu. Caranya gimana? Dekat. Tanya. Kalau mau tanya dekat. Sehingga tidak perlu suaranya yang keras. Ya, ini coba ketika pulang besok dipraktekkan. Kemudian hal-hal yang lain, anak-anakku sekalian, coba lakukan hal-hal yang penting dan tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Jangan meninggalkan rumah kalau memang tidak ada keperluan. Apalagi harus pakai motor. Tolong hati-hati. Di samping sekarang BBM naik, juga kendaraan semakin ramai. Maka lebih baik kalau tidak ada keperluan tidak usah pergi-pergi. Kemudian coba bagi waktu di rumah. Buat manajemen waktu. Ini pulangnya jadi berapa hari ya? Baik. Karena ini pulangnya hari besok, hari Sabtu, Ahad di rumah, Senin di rumah, Selasa balik ke sini lagi. Ya kan ya? Ya. Maka ikuti aturan itu. Jangan ada yang terlambat. Ya, besok silahkan pulang tepat waktu, balik ke sini tepat waktu. Ya. Ini supaya diingat-ingat, jangan ada yang terlambat, karena sudah ada surat edaran yang sampai ke orang tua. Kemudian anak-anakku sekalian, besok barangkali ada keterlambatan jemput dan sebagainya, jangan meninggalkan ma'had dulu sebelum ada konfirmasi dengan orang tuanya atau orang tuanya datang ke sini. Nah, kemarin sudah ada yang telepon ke saya, sudah wanti-wanti, sudah saya sampaikan amanahnya. Pulang besok dijemput, ya. Karena dikhawatirkan ini tidak ada kendaraan yang sampai. Nah, kemudian sebelum pulang sekali lagi tata betul-betul barang-barangnya supaya pulang ke sini tidak stres. Gimana tidak stres? Sudah pulangnya waktunya mepet, barang-barangnya belum jelas di mana. Ini akan menjadikan stres. Baik, itu gambaran-gambaran bagaimana besok pulang. Selebihnya ini kaitannya dengan Miftahus Salam Award. Ya, kategori-kategorinya tadi sudah disampaikan. Temanya apa? Aktif, kreatif menuju Miftahus Salam berprestasi. Pertanyaannya, apa sih jalan menuju prestasi? Ya, apa jalannya? Pertama harus aktif dulu. Yang kedua harus kreatif. Sekarang contoh kreatif seperti apa? Nah, contoh sederhana, kalau punya buku tulisnya digarisi pinggirnya rapi, itu namanya kreatif. Kalau buku pelajarannya ini kemudian ada kertas-kertas kecil yang untuk rangkum pelajaran supaya mudah dihafalkan, ini kreatif.
temennya masih pada tidur, kemudian bangun terlebih dulu, ambil air wudhu untuk sholat malam dan sebagainya, itu kreatif. Tapi bukan kreatif manakala ada uang di atas almari miliknya teman diambil, itu gak kreatif namanya. Masih ada yang seperti itu? Masya Allah. Baik anak-anakku sekalian, tidak banyak yang bisa sampaikan malam hari atau sudah banyak. Maka selanjutnya silahkan dilanjutkan acara malam hari ini. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anakku sekalian. Siapa yang bisa menjawab nanti silahkan boleh ke depan. Ini diambil. Ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi ada 6 ya. Ini sangat variasi dari nggak tahu berapa anunya. Siap-siap yang siap menjawab. Baik, saya tadi membawakan ayat Allah Ta'ala surat Al-Mujadalah ayatnya 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Coba silakan siapa yang ingin menjelaskan ayat ini intinya saja ya, intinya saja. Kalau artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, diangkat dengan apa? Akan diangkat apanya? Derajatnya yang tinggi. Baik, silakan. Siapa yang akan menjawab? Silakan maju ke depan. Ya, ini harus aktif. Kalau nggak aktif nggak dapat. Siapa saja boleh, silakan. Tidak ada, saya hitung 3, selesai. Come here, please. Silakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayo cepat. Ayo sini. Ya. Siap-siap pertanyaan kedua. Siap-siap pertanyaan kedua. Ya. Tafadhal ini. Ulah. Nah. Maksudnya itu adalah salah satu ayat motivasi kepada kita untuk semangat dalam beriman, beribadah kepada Allah dan tentunya mencari ilmu. Iya, jawabannya betul. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum. Pertama, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Tafadhol. Dan dilihat isinya berapa. Baik, nomor 2. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Silakan yang hafal segera lari ke atas. Yang hafal hadis ini. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayo cepat. Tidak ada? Kalau tidak ada, yang ketiga, masih dalam hadis ini. Jelaskan apa yang dimaksud ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang sudah maju nggak boleh maju. Yang lain. Ittaqillah. Ayo, betul.
betul. Ya, cepat kita tunggu. Subhanallah. Ya, itu namanya aktif. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Baik. Ayo sih. Iya, ini naik saja. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, mengikuti kebaikan dan berencana. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik, untuk selanjutnya ini masih ada 3 nomor ya, nomor 4, 5, 6 ya. Sekarang berilah contoh apa yang dimaksud menjadi sumber kebaikan mengamalkan hadis Nabi wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Silakan coba saya batasi khusus dari depan ini. Silakan siapa yang jawab? Oh enggak, ini khusus ini. Biasa ini tadi enggak aktif. Oke. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada saya berikan yang lain. Saya hitung sampai 3. Tidak ada. Contoh kebaikan pengamalan dari hadis Nabi wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Contoh berbuat baiknya apa saja? Contohnya. Nah, kalau kita berbuat baik kan harus tahu apa berbuat baik. Kalau tidak ada, boleh yang dari sana, boleh. Silakan. Ya, ke depan. Ya. Beneran apa mau duduk itu? Pindah. Ya. Ternyata mau pindah. Oke. Iya, silakan cepet. Hitung sampai 3, nggak sampai sini gugur. 1, 9, 10, 2, 3. Apa mas contohnya? Ya, Mas Muka. 9. Membantu nyuci piring, sumber kebaikannya di mana? Agar piringnya bisa dipakai baik diri sendiri atau orang lain. Ya, betul. Baik, ini tinggal 2, tapi pertanyaannya agak ringan. Informasi apakah yang diinformasikan kepada orang tua dari anaknya? Iya, siapa yang mau maju? Boleh. Informasi apakah yang jika diberikan kepada orang tuanya? Informasi apa? Ya, cepat, baik, silakan. Ini karena ringan sekali. Mungkin bobotnya berbeda. Sudah sampai angka 5. Levelnya sudah angka 5. Baik, apa? Kabar apa? Kebaikan yang dari pondok. Jawabannya betul. Yang dikabarkan ke orang tua itu yang baik-baik saja. Baik, betul. Pertanyaan terakhir. Ketentuan dari pondok santri pulang tanggal berapa dan berangkat tanggal berapa? Ya,
Ini angka 2-nya dihilangkan ini. Pulang ke rumah tanggal 24, pulang ke sini tanggal 27. Betul? Iya, terima kasih. Baik, selesai sudah pengarahan yang saya berikan pada malam hari ini. Yang diingat-ingat jangan amplopnya atau isinya, tapi yang diingat-ingat ilmunya untuk diamalkan oleh anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kepulangan anak-anakku sekalian menjadikan motivasi, semangat untuk belajar, dan ke depan akan kita laksanakan kembali UUD berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan kegiatan malam hari ini bisa dilanjutkan. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.